Kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Ya, kita mau sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau membawa ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang baik bagi kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Pencipta hidup
kepadamu Tuhan. Kami layak memuji Engkau, kami layak mengagungkan Engkau Tuhan. Kami layak untuk menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu menolong hidup kami, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami merindukan Engkau saat ini Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau hadir dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu urapan Engkau Tuhan. Kami perlu jamaah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau pencipta hidupku, benar Tuhan, pemelihara jiwaku. Engkau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahmu. Engkau memiliki hidupku dalam kasih setiamu, Yesus. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahmu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduskan nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagiku. Jadi kita menyatakan nama Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau pencipta kami Tuhan, Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau pasti memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami memuji Engkau, di saat kami menyembah Engkau, roh dan kuasa Engkau bekerja atas hidup kami. Di saat kami memuji mengagungkan nama Engkau Tuhan, roh kuasa Engkau bekerja atas kami yang sakit Engkau sembuhkan. Kami yang berbeban berat Engkau lepaskan dari beban masalah kami Tuhan. Kami punya sukacita yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Karena Engkau selalu menyertai hidup kami, karena Engkau ada selalu dalam hidup kami Tuhan. Roh-Mu bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji mengagungkan nama Engkau, dan kami siap mendengarkan firman Engkau. Kami siap bersukacita di dalam Engkau. Kami siap menerima berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin.
masih memuji Tuhan, amin. Karena kita percaya Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mana yang percaya angkat tangan kita semuanya, amin. Tuhan mau memberikan sukacita kepada kita, amin. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan, haleluya. Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Katakan pura-pura yang ajaib memberitahu katakan Roh Kudus tercurah dan berjaga membangkitkan umat ini.
Roh Kudus boleh tercurah atas kami Tuhan. Urapan-Mu kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau membuka hati kami saat ini Tuhan, untuk kebenaran firman Engkau Tuhan. Dan kami boleh mengingat kembali Tuhan atas penebusan Engkau dalam hidup kami Tuhan, pengorbanan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kita mau sama-sama bangkit berdiri kembali di hadapan Tuhan. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
salib-Mu kami hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat di hidup kami. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan pengucapan syukur, karena salib-Mu membuat kami selamat. Kami percaya Engkau menderita supaya kami sehat. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami akan mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami dengar berita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu yang siap merenungkan dan melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari yang percaya katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah Tuhan maupun yang di rumah masing-masing, karena mengikuti ibadah hari ini secara live streaming atau online dari rumah-rumah. Saudara sekalian kasih Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita memasuki bulan Maret 2021 hari ini, dan tema gereja kita secara khusus akan membahas mengenai tetap sehat. Haleluya. Biarlah kita akan merindukan, biarlah kita akan terus berdoa, biarlah pengharapan kita bukan hanya bulan Maret 2021 saja, sepanjang kehidupan kita tetap sehat. Kita akan menjadi gereja yang sehat. Kita akan menjadi keluarga yang sehat. Kita akan menjadi pribadi yang sehat. Bisnis saudara akan menjadi bisnis yang sehat. Pekerjaan saudara akan memiliki pekerjaan yang sehat. Amin. Haleluya. Anak-anak saudara akan menjadi anak yang sehat. Karena itulah yang menjadi harapan Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengatakan kita, sebelum kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dilambangkan dengan anggur roti dalam sakramen perjamuan kudus pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama belajar tentang satu kebenaran. Dan saya mengambil judul penderitaan yang membuat kita sehat. Haleluya. Penderitaan yang membuat kita sehat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, berapa banyak kita saudara punya pengalaman kurang baik, ya. Tetapi pada waktu Bapak Ibu saudara sakit, lalu dokter mengatakan obat ini harus diminum, ya. Sebagian kalau baru saja berobat atau datang ke dokter atau klinik ke rumah sakit, biasanya menaruh itu di informasi di DPW atau apa Facebook begitu ya, makan permen lagi katanya, ya. Makan permen 4 jenis dan sebagainya. Dan buat sebagian orang tidak mudah karena banyak obat itu pahit, ya. Saya punya pengalaman sendiri pada waktu masih kecil, kalau menelan kapsul yang cukup besar itu rada seperti ngeri-ngeri sedap, ya. Sehingga ibu saya ingat betul, dia harus ambil pisang, namanya pisang Raja Bandung, lalu diselipkan kapsul itu di tengah-tengah pisang, ya. Jadi sesuatu seperti sudah menderita atau menderita minum obat begitu. Tapi dokter selalu mengingatkan, nggak apa-apa, ya. Jadi supaya sehat nanti, begitu ya. Jadi ada istilah adalah berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, ya. Jadi susu dulu, nanti baru enak kemudian. Nah, kita akan belajar tentang apa yang pernah disampaikan dalam kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12. Ya. Hamba Tuhan yang menderita dalam kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12 merupakan nubuat tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus Kristus, digenapi oleh kitab Perjanjian Baru. Jadi kalau kita menyimak baik-baik apa yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 merupakan sebuah catatan sejarah. Pernah disampaikan nubuatan tentang Mesias yang akan menderita.
Dan itu digenapi di dalam kehidupan atau diri Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menggantikan kita sebagai persembahan dan korban kepada Allah. Dan ini dikatakan dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Ada PowerPoint. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, mengapa Yesus harus menderita? Ya. Mengapa Yesus harus menderita? Kenapa Juru Selamat? Kenapa Tuhan harus menderita? Kenapa Yesaya menubuatkan akan datang anak manusia Mesias, tetapi dia datang bukan berbahagia, dia datang bukan menikmati segala hal yang rata-rata manusia inginkan dalam kehidupannya, justru dia harus menderita. Saya mempelajari hal ini dan rupa-rupanya jawabannya adalah Yesus Kristus menderita sebab dengan Ia menderita akan menjadikan kita sehat. Akan menjadikan kita sehat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi penderitaan Tuhan itu menjadikan kita sehat. Tuhan, Dia menjadi sakit, Dia menjadi menderita, kita mengalami dampak dari penderitaan Tuhan itu, kita menjadi sehat. Kalau Tuhan sakit, kita menjadi sehat. Sesuatu yang paradoks sepertinya. Tetapi kalau kita menyimak hal ini baik-baik, oleh karena ada kuasa salib, ada kuasa penderitaan, dan dari balik penderitaan salib Tuhan itu, kita menjadi sehat. Nah, apa buktinya penderitaan Tuhan menjadikan kita sehat? Yang pertama adalah God choice, pilihan Tuhan. Kalau kita bisa melihat bersama-sama, sekalipun Dia, Tuhan, berkuasa atas segala sesuatu, tetapi Ia memilih menderita. Dan kita bisa melihat, membaca Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau kita melihat bagian ini, seharusnya Mesias yang dinubuatkan akan datang. Seharusnya Juru Selamat yang dinubuatkan akan datang, digenapi dalam perjanjian baru, akan disanjung tinggi, dimuliakan, akan dihormati banyak orang. Tetapi kenyataannya justru dia mengalami penghinaan, penderitaan, semarak, mukanya pun tidak nampak, seperti domba yang dibawa kepada tempat penyembelihan, pembantaian. Wow. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ini merupakan pilihan dari Yesus sendiri. Kalau kita melihat di dalam kehidupannya, pada waktu dia sebelum ditangkap, di dalam doanya di Taman Getsemani, bukankah dia berdoa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada. Dia harus bergumul, menggumuli. Dia harus berjuang dengan keras sebagai manusia yang normal biasa. Siapa yang mau menderita? Kalau saya bertanya kepada saudara yang di rumah Tuhan maupun di rumah-rumah, berapa yang saudara lebih merindukan menderita atau berbahagia? Jawabannya pasti sama, setuju dengan saya. Lebih memilih berbahagia daripada menderita. Tapi akhirnya dalam doa Yesus mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi.
Pilihan jatuh kepada dia harus mengikuti kehendak Bapaknya, kehendak Allah yang mengutusnya supaya mati di atas kayu salib menjadi korban tebusan bagi semua manusia. Saudara, tidak mudah, pilihan yang tidak mudah, pilihan yang mulia luar biasa, pilihan yang kalau bisa dikatakan 1001. Ya, jarang orang memilih hal ini, tetapi itu pilihan Tuhan. Memang Alkitab mengatakan bahwa serigala ada liangnya, kalau anak burung ada sarangnya, tetapi tidak ada tempat untuk meletakkan kepala dari anak manusia. Dia pun harus lahir menderita. Ya, tidak ada tempat yang terbaik yang layak untuk dia lahir. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan memiliki juru selamat yang memiliki pilihan yang mulia, yang agung untuk menyelamatkan kita. Pilihan yang menderita bagi manusia supaya saudara saya sehat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan belajar bersama-sama. Kalau Tuhan memilih menderita agar kita sehat, agar kita hidup, agar kita selamat, mari kita akan bersyukur atas pilihan Tuhan itu. Mari kita akan mensyukuri kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita akan menjaga kehidupan kita agar tetap sehat. Bagaimana caranya? Hiduplah berdasarkan nilai firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber penolong, pedoman, penuntun dalam kehidupan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah obat penghiburan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah guru yang terbaik untuk mengajar supaya kita bisa melangkah dan tidak tersesat dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa buktinya Tuhan menderita supaya kita sehat? Bukan hanya berdasarkan pilihan Tuhan dia menderita, tetapi yang kedua adalah God responsibility, tanggungan Tuhan, pertanggungjawaban Tuhan. Penderitaannya bukan menanggung sakitnya sendiri, melainkan untuk menanggung sakit kita. Kalau kita melihat kembali ayat yang keempat dalam Yesaya 53, tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesalahan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara, ini memberikan sesuatu yang meneguhkan iman kita. Satu perkataan dari Yesaya yang menubuatkan bahwa kalau Tuhan dia menderita, kalau Tuhan sakit, itu bukan menanggung sakit pribadinya, itu bukan menanggung penderitaan beban hidupnya sendiri, tetapi dia menderita, dia sakit karena menanggung sakit penyakit kita. Jadi Tuhan berusaha mengambil alih seluruh beban kehidupan kita dan diletakkan di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat berbeda dengan dua orang penjahat yang disalibkan di kanan dan di kiri Tuhan pada waktu itu. Mereka disalibkan, dihukum oleh karena kriminal kejahatan mereka. Tetapi Tuhan tidak ada celah, dia melakukan dosa dan dia tidak berdosa. Dia adalah Tuhan yang kudus. Dia harus menanggung, mengambil alih setiap beban dosa kehidupan manusia di atas kayu salib. Tuhan sakit karena luka-luka yang dideritanya, banyak orang meninggalkannya, ia menanggung sakit kita. Sesuatu hal yang sangat menyedihkan, memprihatinkan, simpati yang sangat mendalam. Bagaimana Tuhan bisa merasakan bahwa kalau manusia terus ada dalam dosa dia akan dihukum, sehingga Tuhan tidak menghendaki ini. Yesus mengambil alih, mencegah supaya manusia jangan sampai masuk ke dalam neraka, supaya manusia jangan sampai dihukum, dan dia melakukannya dengan dia menderita di atas kayu salib. Saudara,
pada waktu dia berteriak di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini cerita dari anak manusia yang saya percaya bahwa dia sepertinya sangat berat menanggung sakitnya. Dia seperti nggak mampu lagi melakukannya, tetapi dia harus menjalaninya. Sudah berapa banyak yang saya maksud ketika ada orang yang memiliki beban masa dalam kehidupannya, waktu mau berdoa kepada Tuhan, tidak ada lagi keluar suaranya, saking tertekan dalam kehidupannya. Saudara, pada waktu Yesus dia berdoa di Taman Getsemani, Alkitab menyatakan bahwa butiran keringatnya itu seperti tetesan darah. Dan ada penelitian dari segi medis atau kedokteran bahwa orang yang mengalami stres berat luar biasa, ya, bukan hanya burnout, ya, tetapi stres yang luar biasa sehingga pori-pori di kulit itu bisa menjadi pecah dan sehingga keringatnya itu seperti mengental dan sebagainya bercampur dengan darah. Jadi saudara kasih Tuhan, sesuatu hal yang berat luar biasa dialami oleh Tuhan secara manusia. Dia sakit dan sakitnya bukan karena dia ditombak oleh prajurit Romawi lalu mengeluarkan darah bagian lambungnya, bukan karena dipaku tangannya mengeluarkan darah dia menanggung sakit sendiri, tidak, tetapi karena sakit yang dialami oleh seluruh manusia. Dan bukankah Alkitab mengatakan bahwa waktu dia sakit, menanggung segala sakit, Alkitab mengatakan oleh belurnya kamu menjadi sembuh. Saudara, kalau orang menjadi sehat, ingin menjadi sehat, kalau dia sakit harus sembuh dulu. Bagaimana mungkin orang sehat kalau orang sakit tidak sembuh? Harus sembuh dulu, baru sehat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan mensyukuri bagaimana Tuhan menjadi korban satu-satunya, korban yang mulia. Dia sakit untuk menanggung segala sakit kita. Respon kita adalah pada waktu Tuhan mengambil alih seluruh beban kehidupan kita, mari kita akan serahkan kepadanya. Jangan kita sok-sokan, sepertinya kita mampu untuk menanggung semuanya. Sepertinya kita sanggup dengan akal budi kita. Kalau kita sedang terjun dalam masalah, oh saya bisa. Jangan. Karena apa? Karena kita terbatas. Tetapi Tuhan yang menderita, dia tidak terbatas kuasanya, sanggup menolong kehidupan kita. Bukti yang ketiga bukan hanya God choice, God responsibility, tapi yang ketiga adalah God's healing. Tuhan penyembuh. Sakit penyakit kita disembuhkan olehnya karena Tuhan adalah penyembuh. Di dalam Yesaya 53:5 dikatakan, tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sudah dikasih oleh Tuhan, ini luar biasa. Kuasa darah Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Saya sempat sedikit diskusi dengan beberapa mahasiswa saya tentang hal ini. Lalu ada pertanyaan yang sepertinya agak lucu, tetapi ini sangat masuk akal. Ya, dua mahasiswa, yang satu bertanya, Pak, maaf, kalau bilur darah Yesus bisa menyembuhkan, apakah termasuk sakit paru? Lalu yang satu bertanya lagi, apakah termasuk sakit hati? Ya, katanya sakitnya tuh di sini, Pak. Saya mengatakan sakit apapun juga sanggup disembuhkan oleh bilur darah Yesus. Mau penyakit kulit, penyakit kelamin, penyakit apa lagi, lambung, hati, ginjal, ya, sakit jasmani, sakit rohani, sakit jiwa, termasuk orang gila bisa disembuhkan juga, amin, oleh bilur darah Yesus. Jadi kuasa bilur darah Yesus bisa menyembuhkan
segala sakit jasmani, rohani, jiwani. Kita harus percaya dengan ini. Ada banyak kesaksian di mana dia mengatakan, saya dulu sempat gila. Dia bilang, bukan saya sempat gila 3 tahun lalu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan memulihkan saya, tidak sampai saya harus dibawa ke Yayasan Couples Ministry, yayasan di Kota Malang yang biasa mengurusi untuk orang-orang stres sampai dengan kadar gila. Ya, kalau di Jakarta Barat ada namanya RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Ya. Nah, saudara, kita bersyukur dengan hal ini. Ada sebuah pujian yang lawas, yang lama. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masa lalu, untuk masa laku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Dia Tuhan tabib yang ajaib, dia dokter di atas segala dokter. Biarlah kita mempercayai pada waktu Tuhan adalah penyembuh yang ajaib itu datang dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dengan data statistik yang terbaru. Ada 1 juta orang Indonesia sembuh dari COVID-19 per 12 Februari 2021 yang lalu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Termasuk ada berapa pelayan Injil Gereja Banten yang kena COVID menurut saya, dan mereka masuk di ICU, mereka masuk di rumah sakit. Saya sempat video call dengan mereka, ya, dan Tuhan menyembuhkan mereka. Haleluya. Dan ada 1-2 orang yang dulu sempat beribadah bersama kita juga, ya, nah COVID harus masuk di rumah singgah, ya. Keren sih, dalam 7 hari tinggal di salah satu hotel, ya, di Kota Tangerang. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyembuhkannya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita bersyukur dengan hal ini. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita nanti akan bersama-sama mengingat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui sakramen perjamuan kudus, bukan sekedar kita makan roti dan minum anggur, tapi kita harus mempercayai dan menghidupi bahwa Dia adalah tabib yang ajaib. Dia bisa datang dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kalau ada di antara bagian keluarga kita sedang mengalami sakit, doakan. Karena saudara punya kuasa sebagai anak-anak Allah untuk mendoakan mereka. Soal kesembuhan itu terletak bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka. Bukan saudara saya yang menyembuhkan, tetapi Tuhan yang menyembuhkan. Kita hanya alat perantara dari Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi marilah kita akan bersama-sama meresponi kalau Tuhan adalah tabib yang ajaib. Dia sampai hari ini bekerja di tengah-tengah kita, bekerja kepada orang-orang percaya yang sedang mengalami sakit dan disembuhkan. Mari kita akan juga bekerja sama Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Mari kita akan bersedia kalau ada sahabat kita, kalau ada bagian jemaat yang sakit lalu memohon doa kepada kita, doakan. Amin. Tidak harus berkunjung langsung menyentuh tangannya, menyentuh kepalanya, ya, dengan touching people begitu, karena harus menyentuh orang yang katanya tidak. Acap kali saya harus berdoa lewat video call dan mendoakan orang-orang yang sakit. Seperti tadi ada 1 orang yang sedang COVID dan saya video call dan saya doakan dari jauh melalui smartphone, dan yang menyembuhkan adalah Tuhan. Saudara, mari kita mau
menjadi agen demonstrasi kuasa Allah bekerja. Saya percaya Tuhan bisa memakai saudara untuk aliran kesembuhan dari Tuhan dinyatakan. Ya, buat setiap orang tua, doakan anak-anakmu kalau mereka lagi tidur, ya doakan, bisa peluk ya, atau doakan berkati anakku. Ya, kalau badannya agak panas, agak hangat karena fever atau demam, doakan dalam nama Yesus. Ya, seperti Tuhan yang pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus yang demam, anakku akan menjadi sehat kembali. Amin. Jadi saudara, mari kita akan menjadi agen demonstrasi kuasa Allah, di mana Tuhan yang ada tapi yang ajaib mengalirkan kuasa kesembuhan bagi setiap orang yang percaya dia mengalami sakit. Sekali lagi mari kita akan bersyukur karena dia menderita supaya kita sehat, supaya kita hidup, kita selamat. Oleh karena pilihan Tuhan, oleh karena tanggungan Tuhan, dia adalah penyembuh, tabib yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur dan datang kepada Tuhan merenungkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, dia menderita supaya kita sehat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Saudara, sebelum kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, saya ingin mengajak saudara merenungkan sekali lagi kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menderita supaya kita sehat, bagaimana kondisi, bagaimana keadaan saudara, baik yang di rumah Tuhan maupun yang di rumah masing-masing, mengikuti ibadah secara online atau live streaming pada hari ini. Apakah kau sedang mengalami sakit? Ini waktu yang terbaik untuk kau datang kembali, mengekspresikan imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan, bahwa Dia menderita supaya engkau sehat. Oleh karena Dia memilih melakukan kehendak Bapa, menderita bagi manusia, supaya manusia diselamatkan, supaya yang sakit bisa disembuhkan. Responsibility dari Tuhan, pertanggungjawaban dari Tuhan. Dia menderita bukan menanggung sakit pribadinya, oleh karena Dia menanggung sakit semua manusia, menanggung semua beban dosa manusia, seluruh umat manusia di dunia ini. Dan Dia adalah penyembuh, tabib yang ajaib. Dia melakukan penyembuhan bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi kesembuhan yang masih bisa dinyatakan sampai hari ini. Kalau datang saudara mengalami sakit, datang kepada Tuhan dan berdoa, percaya, imani Tuhan menyembuhkan engkau. Kuasa kesembuhan itu datang kepada engkau. Kalau ada bagian keluargamu yang mengalami sakit, datang kepada Tuhan, dan saudara sekali harus berdoa buat dia supaya kuasa kesembuhan itu datang kepadanya. Apakah ada dari saudara yang mau menjadi mitra kerja Allah untuk menyalurkan kabar baik, menyampaikan kabar baik bagi setiap orang, bahwa Tuhan datang menderita supaya semua selamat, sehat, dan tidak ada seorang pun manusia yang binasa. Haleluya, 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 haleluya. Nanti Ibu Gembala akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Haleluya.
hari dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pengorbanan yang Kau berikan buat kami, sehingga setiap penyakit kami sudah ditanggung oleh Tuhan. Setiap pelanggaran kami sudah Engkau mau tanggung Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Kau layakkan kembali kami di hadapan-Mu Bapa. Kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Allah, menjadi anak-anak yang ditahirkan kembali. Dan kalau hari ini Tuhan kami akan bersama-sama menikmati satu sakramen perjamuan kudus. Tuhan urapi kami semua, urapi hamba-hamba Tuhan yang mengambil pelayanan di dalamnya. Karena kami mengucap syukur kepadamu, anugerah Allah yang terbesar, sehingga pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib tidak pernah sia-sia. Dan hari ini Tuhan, teruslah bekerja atas kami, dan kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang kepada Bapak Pendeta Rudi dan Bapak Amin bisa datang ke depan pelayan perjamuan kudus. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama di dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini, menikmati angguran roti perjamuan kudus harus dengan menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan makan minum biasa, tapi kita mengingat kembali kematian Tuhan Yesus ada di atas kayu salib untuk menebus kehidupan kita dari dosa. Mari kita akan menyambut dengan gembira sekali lagi Tuhan yang datang, yang telah menderita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, karena Dia adalah Allah yang hidup. Kalau kita menyatakan hendaklah tiap orang memeriksa hidupnya, menguji dirinya, baru makan dan minum dari perjamuan kudus itu, sehingga perjamuan kudus itu akan menjadi berkat dalam kehidupan. Marilah kita mengambil waktu terbaik beberapa menit, kembali datang merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus menjadi korban satu-satunya untuk menjadi tebusan bagi semua kita yang berdosa. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan hari ini. Datanglah kepada Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Datanglah dengan doa. Dia mengatakan, Tuhan, aku orang ini orang berdosa. Ampuni kehidupan, aku sudah bersalah dalam kehidupan. Layakkan aku, sucikan kehidupanku dengan darah-Mu yang kudus, supaya aku bisa memakan roti dan minum dari anggur perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat dalam kehidupan. Saudara berdoa, saudara yang memiliki kerinduan, saudara yang memiliki beban dalam kehidupan, saudara yang sedang bergumul, berdoalah kepada Tuhan. Karena perjamuan kudus hari ini itu menjadi gambaran bahwa kita sedang mandunggal bersatu dengan Tuhan yang hidup. Dan ada pernyataan mujizat yang akan terjadi di tengah-tengah perjamuan kudus hari ini. Maka kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja di dalamnya. Saudara yang menikmati roti dan anggur, pada waktu engkau mengalami kelemahan tubuh, engkau dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Engkau sedang bergumul dengan kehidupanmu, engkau akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Yakinilah, percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Mari datang. Dan sekali lagi menyiapkan kehidupanmu untuk perjamuan kudus ini. Nanti Bapak Pendeta Rudi akan berdoa untuk sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan dalam hidup kami. Saat ini kami
persiapkan hidup kami Tuhan, untuk merenungkan kembali kasih pemurahan-Mu begitu nyata atas hidup kami Tuhan. Layakan kami Tuhan mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Jauhkan dari kutuk-kutuk Tuhan, jauhkan dari segala penyakit kami dalam nama Tuhan Yesus. Biar kesehatan dan anugerah Tuhan semakin nyata atas hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya inilah waktu kami bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh merenungkan kemurahan-Mu Engkau begitu luar biasa. Kami percaya Engkau hadir, mempersiapkan kami, melayakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyambut di jamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Marilah kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini, Minggu 7 Maret 2021, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada satu bukit jauh dari sini, ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sotong kayu basah, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku, dan ku jatuh dekat kakinya. Salahku dapat ampun dosa. Apakah semua sudah terlayani? Masih ada yang belum terlayani? Marilah kita akan berdiri bersama-sama. Marilah angkat roti dengan tangan ke atas, sementara cawan anggur perjamuan kudus bisa ditaruh di depan dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang menderita menjadi korban tebusan bagi kita semua? Mari kita akan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan anggur perjamuan kudus dengan tangan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang kudus, menyucikan kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah ada kuasa dalam darahnya, darah ada kuasa, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Saya ingin berdoa. Kalau saudara-saudara mengalami sakit kelemahan tubuh hari ini, baik di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing, saya percaya bahwa kuasa kesembuhan Tuhan tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu dan cara. Karena waktu Tuhan berkuasa menyatakan kesembuhannya, itu jadi dalam nama Yesus. Letakkan tanganmu di bagian tempat-tempat yang engkau mengalami kelemahan atau sakit. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pilur darah domba Allah, oleh nama Yesus Kristus disembuhkan. Tuhan membuatnya menjadi sehat kembali. Terjadilah dalam nama Yesus. Termasuk bagian dari keluarga, sahabat yang mengalami sakit Tuhan, kesembuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau di antara saudara mengalami pergumulan, engkau memiliki beban berat dalam kehidupanmu, engkau sedang diperhadapkan dengan sebuah masalah, engkau harus mengambil keputusan besar. Saya berdoa saudara, dalam nama Yesus, setiap hamba Tuhan yang mengalami pergumulan, sedang beban berat, sedang diperhadapkan dengan masalah yang serius, dan mereka harus mengambil keputusan yang besar dalam kehidupannya. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus bisa menjawabnya, bisa mengatasinya. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa, kuasa mujizatmu terjadi dalam nama Yesus. Kemenangan dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar kami hidup dengan pengucapan syukur. Kalau Tuhan menderita, kami sehat. Kalau Tuhan mati, maka kami akan hidup. Hidup bernilai, hidup dalam keselamatan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
karena pilihan Tuhan untuk menderita, oleh karena tanggung jawab Tuhan dalam kehidupan kami, dan penyembuh yang ajaib itu datang dalam kehidupan kami akan mempertahankan iman kami di dalam Yesus sampai akhir hayat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menjaga hidup kami sehat, oleh karena sehat adalah kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terjadilah sesuai dengan iman kami, bahwa kami akan menjadi pribadi yang sehat, keluarga yang sehat, memiliki pekerjaan yang sehat, gereja yang sehat, bisnis yang sehat, rumah tangga yang sehat, ekonomi keuangan yang sehat. Terjadilah sesuai iman kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih untuk berita firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus hari ini, yang mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara.